Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama dengan saya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang makronutrien dan mikronutrien, kayak gitu ya. Dan nanti saya akan menyampaikan beberapa materi. Nanti kita sharing bareng gimana untuk materi ini ya. Jadi saya di sini dan teman-teman belajar bersama. Oke. Ini tentang makronutrien dan mikronutrien. Mungkin Anda sudah tahu ya, makronutrien dan mikronutrien itu apa. Dan mungkin sebenarnya apa sih, kenapa sih kok disebut makronutrien dan atau mikronutrien? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya. Oke. Nah, sebelum kita ke sana, saya akan belajar dulu, memperkenalkan dulu the role of nutrition in our health. Jadi sebenarnya gimana sih hubungan antara si zat gizi dengan kesehatan kita, kayak gitu ya. Nah, untuk kesehatan itu ada beberapa macam kesehatan seperti ada lingkaran ini. Ada physical health, include nutrition and physical activity. Jadi nanti gizi kita masuk di sini, nutrition, mikronutrien dan sebagainya masuk di sini. Jadi hubungannya nutrisi dan physical activity-nya. Spiritual health, emotional health, social health, dan occupational health. Jadi yang pengen saya dibahas di sini adalah physical health. Jadi hubungan termasuk dari nutrien dan physical activity itu. Nah, dilihat di sini bahwa kesehatan itu juga dipengaruhi oleh nutrition, dipengaruhi oleh gizi, dan lebih spesifik lagi dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Ya, gizi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan. Dan terlihat jelas, tingkat status gizi dipengaruhi oleh seberapa banyak energi yang dikeluarkan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi maksudnya adalah ketika ketika suatu hari kita beraktivitas, seberapa banyak sih energi yang kita keluarkan? Apakah seimbang dengan makan energi yang masuk, ataukah minus dari energi yang masuk, ataukah berlebih dari energi yang masuk daripada yang keluar, yang dikeluarkan untuk aktivitas sehari-hari? Nah, itu akan mempengaruhi status gizi. Ya, jadi contohnya kita bisa ambil contoh seperti obesitas. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kalau obesitas adalah secara mudahnya aja, secara sederhananya aja, bahwa ketika orang obesitas itu mengkonsumsi banyak makanan, artinya dia memasukkan banyak energi, tetapi dia tidak mengeluarkan banyak aktivitas fisik, kayak gitu. Artinya dia tidak mengeluarkan energi di sana. Nah, itu akan mempengaruhi status gizinya. Ya, tingkat level aktivitas fisik. Nah, kalau misalnya tingkat level aktivitas fisik ini, jika ada orang yang memiliki aktivitas berat, artinya dia harus mengkonsumsi makanan atau makanan yang bergizi. Misalkan kita bisa membedakan antara orang yang kerjanya, misalkan kita ngomongin kerja ya, aktivitas fisiknya kerjanya adalah menjaga toko, dan yang satunya kerjanya adalah sebagai petani yang mencangkul dan lain sebagainya. Nah, menyangkut ini kan mempunyai kerja yang berat ya. Otomatis makanan yang konsumsi porsi antara dua orang ini akan berbeda. Yang menjaga toko mungkin satu piring aja udah cukup, udah kenyang, udah sampai siang masih nggak apa-apa. Tapi ketika petani ini mau konsumsi satu piring aja dengan lauk yang sama, dengan porsi nasi yang sama, mungkin akan merasa kurang, kayak gitu. Nah, itulah yang membedakan tingkat level aktivitas fisik. Jadi harus banyak yang mempengaruhi bagaimana sih gizi kita, kayak gitu ya. Nah, ini hubungan zat gizi dengan penyakit. Bahwa dijelaskan di sini, hubungan zat gizi dengan penyakit itu bisa hubungan yang langsung, mulai dari penyebab langsung dan tidak langsung, atau berpengaruh kecil. Jadi bisa berpengaruh besar terhadap suatu penyakit, atau dia hanya berpengaruh kecil saja, kayak gitu. Contoh ya, di sini yang kita lihat mulai awal, place
some role. Jadi gizi di sini hanya berpengaruh sedikit terhadap penyakit ini. Contohnya adalah penyakit osteoporosis, osteoartritis, some form of cancer. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh cancer, misalnya kita ambil contoh cancer otak ya, kanker otak misalkan seperti itu. Nah, kita lihat gizi apakah berperan besar di situ? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi untuk masa penyembuhan biasanya akan banyak yang berperan pada pengobatan atau secara medikal. Dan untuk food atau dari makanan hanya untuk mensupport misalkan dengan konsumsi makanan tinggi antioksidan untuk mengurangi adanya inflamasi seperti itu kan. Misalkan antioksidan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Nah, yang kedua, this is with a strong nutritional component. Jadi dia strong, hubungannya dengan zat gizi dan penyakit dia strong banget. Contohnya adalah diabetes tipe 2, jantung, darah tinggi, high blood pressure, dan tekanan darah tinggi, dan obesitas. Nah, kita bercontoh obesitas ya. Jelas bahwa yang banyak sekali menyebabkan obesitas adalah makanan. Di mana yang dikonsumsi memiliki energi yang tinggi dibandingkan yang dikeluarkan untuk aktivitas. Seperti itu. Sehingga makanan tersebut berubah menjadi lemak dan disimpan di dalam tubuh, dan semakin hari semakin lemak itu menumpuk dan terus menumpuk dan menyebabkan adanya obesitas seperti itu. Nah, kalau misalkan yang terakhir adalah disease caused by nutritional deficiency atau toksisitas seperti itu. Misalkan kita ambil ada pellagra scurvy, iron deficiency anemia, nutrition toxicitas, ada vitamin mineral deficiency. Kita ambil iron deficiency anemia, jelas dia kekurangan apa? Zat besi. Artinya ketika dia kekurangan zat besi dari asupan seperti biasanya, asupan kebutuhan dia akan mengalami iron deficiency anemia. Pengobatannya gimana? Jelas dia akan ditambahkan atau dibantu dengan makanan-makanan yang tinggi Fe. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa hubungan zat gizi dan penyakit ini sangat erat, mulai dari yang sangat berpengaruh sampai yang memiliki pengaruh yang kecil kayak gitu. Nah, sebelum lanjut lagi, saya akan membahas sedikit tentang beberapa istilah ya. Jadi kan nanti kita akan banyak ketika nanti teman-teman membaca literatur, mungkin ada kata-kata ini. Saya perkenalkan dulu di sini biar teman-teman lebih jelas. Oke. Jadi yang pertama adalah nutrition. Nutrition itu apa sih sebenarnya? Nah, menurut Nutrition and Health, Essential of Nutrition and Diet Therapy ini, nutrition adalah means kesehatan yang pada makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dari physically, socially, dan personality. Pada intinya refer pada makanan yang dia makan dan bagaimana makanan tersebut terhadap tubuh kita kayak gitu ya. Kalau misalkan menurut si Understanding Normal and Clinical Nutrition, the science of food and nutrition itu adalah ilmu tentang tentang makanan dan nutrien, zat gizi, dan atau yang dikandungnya, dan bagaimana dia bekerja pada tubuh kita, mulai dari ingestion, digestion, absorpsinya, transportasinya, metabolismenya, dan ekskresinya gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, istilah gizi atau ilmu gizi merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris nutrition, kayak gitu. Nah, sebenarnya kata gizi itu bukan dari nutrition, tapi dari Arab dengan kata giza yang memiliki arti makanan. Nah, itu ya. Jadi jelas bahwa nutrition itu bisa diartikan sebagai gizi atau ilmu gizi yang berhubungan dengan makanan apa yang dimakan oleh manusia dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan tubuh. Nah, kalau nutrien apa? Nutrien chemical found in food.
Nah, dia adalah chemical, suatu senyawa yang ditemukan pada makanan, dan dia merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bertumbuh dan untuk bisa bekerja sesuai fungsinya, kayak gitu. Kalau food, kalau food adalah suatu makanan, suatu produk dari tumbuhan atau hewan yang dikonsumsi oleh tubuh untuk diambil energinya, energi dari makanan dan kandungan zat gizinya untuk kehidupan, kayak gitu, dimana untuk bertumbuh atau memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, gitu ya. Nah, kalau diet apa nih? Kamu lagi diet ya, diet. Lagi diet ya, gitu. Diet apa? Sebenarnya diet tuh bukan sesuatu hal yang harus, diet rendah lemak, diet rendah kalori, bukan. Jadi diet memang adalah sesuatu makanan atau minuman yang sedang dimakan, yang dimakan oleh seseorang, kayak gitu. Itu adalah diet, atau yang biasa kita tahu adalah pola makan, kayak gitu. Ya. Jadi yang artikan bahwa kalau kita makan ya kita diet apa nih? Diet seimbang gitu. Jadi nggak setiap diet nih, bukan artinya kalau diet nih artinya bahwa dia mengurangi kalori, bahwa dia diet untuk obesitas. Enggak. Jadi diet memang adalah bagaimana apa sih yang kita makan dan apa sih yang kita minum, ya. Nah, nutrien saya perkenalkan dulu. Jadi zat gizi itu ada dibagi menjadi 6 golongan. Ada karbohidrat, lipid, protein, vitamin, mineral, dan water atau air, ya. Di sini yang ada 3 makanan yang dia menyediakan energi. Yang pertama adalah karbohidrat, terus lipid, dan kemudian protein. Bagaimana untuk sumber utama energi dari mana? Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Bisa nanti dijawab di belakang kalau atau sebagai diskusi juga bisa. Mana sih zat gizi sebagai sumber utama energi, kayak gitu. Dan mana sih zat gizi yang menyumbang energi paling besar, ya? Nanti kita pasti tahu. Nanti kita tahu akan saya bahas, ya. Nah, klasifikasi zat gizi itu ada secara susunan kimianya, itu ada organik dan inorganik. Jadi kalau organik itu senyawa yang memiliki unsur karbon. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada asam amino, protein, ada sistem karbonnya, vitamin, salah satunya saya ambil vitamin C, itu juga ada sisi karbonnya di sini. Terus kemudian glukosa, kelihatan ya. Untuk glukosa di sini ada ya satu karbonnya. Terus kalau lemak ada panjang ya, kalau lemak biasanya lebih panjang daripada teman-teman yang lain. Nah, kalau inorganik itu senyawa tidak memiliki unsur karbon, kayak gitu. Jadi ada water atau air, kita kenal H2O, dan misalkan kita ambil salah satunya dalam mineral, kita ambil contoh zat besi di sini ya. Nah, ini untuk struktur dari masing-masing zat gizi itu bisa teman-teman lihat di sini bahwa mineral itu hanya terdiri dari mineralnya, ya, oksigen, karbohidrat ada mengandung karbon, ada oksigennya, ada hidrogennya, seperti itu ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, untuk klasifikasi yang kedua adalah kebutuhan dalam tubuh. Nah, ini ada makronutrien dan mikronutrien. Apa sih sebenarnya makronutrien itu? Makronutrien adalah kebutuhan zat gizi yang besar yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung fungsi dan kesehatan tubuh. Biasanya dibutuhkan dalam beberapa bentuknya, itu yang dibutuhkan baik jumlahnya itu dalam satuan gram. Jumlahnya sampai ke gram gitu per harinya. Nah, makronutrien itu yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Hanya 3 ini aja. Karbohidrat, protein, dan lemak, ya. Jadi kebutuhannya memang besar. Secara sederhananya adalah kita bisa lihat bahwa kita mengkonsumsi makanan pun kebanyakan kita banyak karbohidrat ya. Gitu. Terus kalau mikronutrien adalah kebutuhan zat gizi yang relatif kecil untuk mendukung kesehatan tubuh.
dibutuhkannya tuh hanya cuma dalam ukuran miligram atau mikrogram aja per hari, yaitu vitamin dan mineral. Ya, coba teman-teman lihat mungkin yang paling umum adalah vitamin C. Biasanya iklan minuman itu menawarkan vitamin C-nya 1000 mg. Nah, itu 1000 mg berarti dia sudah bisa mencukupi 1000 mg. Kalau misalkan di AKG-nya, coba teman-teman lihat ya, itu bisa udah mencukupi 100% dari kebutuhan manusia, kayak gitu. Nah, walaupun mikronutrien dan mikronutrien ini kecil, tapi dia sangat berpengaruh kepada kebutuhan kesehatan tubuh. Kita lihat tadi, hubungan gizi dan penyakit. Ketika kekurangan Fe, padahal jumlahnya kecil kan, tapi dia bisa anemia. Nah, walaupun kecil, dia sangat-sangat esensial, sangat-sangat berarti untuk kesehatan tubuh. Oleh karena itu, walaupun kecil, nggak boleh disepelekan. Ya, harus bisa mencukupi kebutuhan zat gizi tersebut. Nah, lanjut lagi ada zat gizi esensial. Jadi, zat gizi esensial adalah tubuh dapat membuat atau membentuk beberapa zat gizi, namun tidak dapat membuat semuanya. Atau tubuh dapat membuat zat gizi tersebut namun kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, sehingga dibutuhkan zat gizi dari luar atau dari makanan. Nah, zat gizi yang dibutuhkan dari tubuh ini adalah suatu zat gizi esensial. Jadi, esensial artinya adalah dia tidak bisa dibentuk di dalam tubuh. Harus dari makanan, kayak gitu ya. Contohnya apa ya? Zat gizi esensial. Mungkin bisa disebutkan ya nanti. Nah, zat gizi non-esensial. Artinya zat gizi ini dapat disintesis oleh tubuh, dapat dibentuk oleh tubuh dan itu tercukupi seperti itu. Dalam kondisi orang ini normal, dalam kondisi kita normal ya, sehat gitu. Nah, saya beri contoh yang non-esensial adalah ada asam amino. Jadi ada alanin, arginin, asparagin, sistein, glutamin kayak gini. Dia ini bisa disintesis sendiri oleh tubuh, di mana dia juga bahan-bahannya untuk membuat itu juga dibutuhkan dari esensial asam amino itu, kayak gitu ya. Nah, jadi esensial amino ini harus tercukupi juga biar untuk bisa membantu non esensial ini terbentuk, kayak gitu. Mungkin nanti bisa disebutkan juga bagi siapa sih yang non esensial yang lain, ya. Karbohidrat. Nah, saya akan mengulas beberapa zat gizi tadi sedikit. Saya tidak mengulas banyak karena nanti di belakang di materi blog ini juga ada beberapa pembahasan. Jadi biar nggak numpuk, saya ingin bahas sedikit aja ya. Karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh manusia. Ya. Dia utama dan menyediakan yang pertama seperti itu. Karena kita tahu bahwa otak pun, sel otak itu konsumsinya adalah konsumsi glukosa atau karbohidrat. Setiap 1 gram karbohidrat menyumbang sekitar 4 kilokalori energi. Di setiap 1 gram karbohidratnya menyumbang 4 kilokalori energi. Ya. Jadi kalau misalkan, nah tapi karbohidrat itu ada dua pembagian, ada simple karbohidrat, sugar, dan kompleks. Kalau simple itu ada monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa. Fruktosa ini biasanya di buah ya. Kalau disakarida berarti gabungan dari monosakarida. Itu ada dua gula ya, sakarida. Nanti ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kalau laktosa berarti galaktosa dan glukosa. Kalau laktosa ini biasanya berada di susu ya. Terus kalau kompleks karbohidrat itu polisakarida. Jadi ada starch dan fiber. Ada serat. Nah, serat itu merupakan salah satu karbohidrat kompleks kayak gitu. Nah, bisa bayangin nggak kalau misalkan kita makan nasi ya, satu piring, satu centong itu dalam ilmu kami, dalam ilmu gizi, biasanya satu centong itu ukurannya 100 gram. 100 gram itu menyumbang 4 kilokalori. Artinya,
100 gram itu berarti menyumbang berapa kilokalori? 400 kilokalori. Benar nggak? Oh, sorry. Jadi gini, kalau misalkan di 100 gram nasi itu mengandung 40 gram karbohidrat. Nah, di sana dikalikan dengan 4 kilokalori energinya. Jadi mengandung 160 kilokalori ya. Dan 100 gram itu sih 175 kilokalori. Sekitar segitu, 160 kilokalori untuk satu piring nasi. Nah, lemak. Saya akan bahas sedikit tentang lemak. Kalau misalkan lemak itu merupakan 95% itu dalam bentuk trigliserida dalam makanan, dalam bentuk TG. Nah, penyimpanan dalam tubuh pun 95% akan dibentuk lagi menjadi trigliserida. Nanti dibahas ya bagaimana metabolisme trigliserida seperti apa. Lemak itu mempunyai sifat tidak larut air dan sumber energi terbesar, di mana 1 gram lemak mengandung 9 kilokalori. Seperti itu ya. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri untuk makanannya. Dan lipid ini terdiri dari ada beberapa bagian, ada trigliserida, fosfolipid, dan sterol. Nah, fungsi lemak tadi ya untuk menyediakan energi sudah 9 kilokalori, major full surge when are rest. Ketika kita istirahat, itu kita membutuhkan, kan kita nggak makan ya, ketika istirahat kayak gitu kan, kita juga membutuhkan energi. Nah, dari energi kita bisa ambil dari makanan kita kayak gitu. Dari energi itu kita bisa ambil dari lemak kita. Depend how much fat you are eating in your diet kayak gitu. Seberapa banyak makanan yang kita lemak yang ada di dalam tubuh kita kayak gitu. Terus bisa juga dia sebagai physical activity. Jadi dia membreakdown. Jadi dia contohnya adalah adrenalin strongly stimulate the breakdown of stored fat. Jadi ketika kita olahraga, kita akan mengeluarkan adrenalin itu untuk membongkar atau membreakdown fat kita tadi, ya. Body fat storage energy for later use, jadi fungsinya untuk penyimpanan lemak. Essential fatty acid are component of important biological compound. Jadi kalau misalkan ada DNA yang rusak atau selnya itu DNA juga ada lemaknya. Nah, dari essential fatty acid itulah lemak itu. Dietary fat enable and transport of fat soluble vitamin. Jadi merupakan transport dari vitamin yang larut lemak. Maintenance cell function and provide protection to the body. Jadi kalau misalkan protection artinya ketika di bawah kulit ini kita juga ada lemak. Jadi ketika misalnya kita ada benturan atau apa, itu bisa dilindungi oleh lemak. Tapi kan lemaknya juga tidak terlalu banyak ya, sesuai kebutuhan gitu. Sesuai dengan anjuran maksud saya. Fat contribute the flavor and texture of food. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa lemak itu memiliki fungsi juga pada makanan, kita lihat bahwa es krim ya contohnya, es krim yang susu tanpa susu akan terlihat jelas sekali mana yang sangat creamy dan mana yang sangat seger gitu rasanya. Nah, itu yang bisa mempengaruhi dari makanan. Ya. Nah, protein, lanjut. Nah, protein itu merupakan gabungan dari asam amino. Pada proses metabolisme protein dipecah menjadi asam amino dan menyusunnya kembali untuk membangun protein dalam tubuh kita. Jadi ada metabolisme tersendiri, nanti bisa dipelajari. Setiap 1 gram protein mengandung 4 kilokalori energi, kayak gitu. Ini mirip sama seperti karbohidrat, mengandung 4 kilokalori energi.
Protein memainkan peran penting pada membangun sel dan jaringan baru, memelihara struktur dan kekuatan tulang, memperbaiki struktur sel yang rusak, membantu dan mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan. Nah, kalau misalnya keseimbangan cairan ini bisa kita lihat pada orang edema ya. Kalau misalnya edema kekurangan protein apa? Ya, kalau pada orang edema akan kekurangan protein yang dibutuhkan untuk keseimbangan tubuh. Jadi biasanya kita akan menambahkan protein ini albumin ya. Albumin menjaga cairan dalam tubuh agar tidak bocor ke jaringan tubuh kayak gitu. Nah, ini salah satu beberapa contoh untuk fungsi dari protein, untuk katalis bagi enzim, kemudian hormon, struktural elemen, dan imunoprotector dan fluid balancer. Untuk enzim, jadi protein di sini molekul yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis suatu senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa bereaksi dalam suatu reaksi ya. Seperti itu enzim, contohnya adalah enzim fenilalanin hidroksilase yang merupakan enzim yang mengkonversi asam amino fenilalanin menjadi asam amino lain yang menjadi tirosin. Gitu. Ini contoh enzim, ketika ada molekul A masuk, molekul B masuk, dan kemudian enzim ini menjadi suatu katalis sehingga terjadi bentukan protein yang lain. Terus kemudian dia adalah hormon, ya, bentar. Messenger atau hormon kayak gitu, act a chemical messenger in the body. Contohnya adalah seperti insulin. Nah, kalau insulin ini merupakan suatu hormon. Hormon merupakan suatu protein kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita kekurangan protein, otomatis ada kekurangan, otomatis itu ada sesuatu yang pasti berkurang kayak gitu kan. Nah, jelas saja misalkan insulin, tuh membuat insulin nggak ada, lah bagaimana gitu untuk bisa melanjutkan metabolisme bahwa dia butuh insulin banget. Contohnya aja seperti orang diabetes, kekurangan insulin kan. Nah, itu kekurangan insulin saja rasanya sudah sangat mengganggu metabolisme karbohidrat. Nah, jadi artinya bahwa protein di sini juga sangat penting untuk kegiatan keberlangsungan fisiologis dari fungsi dari sel-sel yang ada di dalam tubuh. Struktural elemen, jadi ada protein kontraktil yang mengatur kontraksi otot, aktin dan miosin, terus protein struktural seperti bentuk kolagen, keratin, elastin, kuku, gigi, gitu. Imunoprotektor, imunoprotein atau antibodi atau imunoglobulin ya, atau dia terbentuk dari protein sehingga dalam makanan kita pun ketika kita akan kekurangan seperti anak-anak, kita bisa lihat contohnya adalah anak gizi buruk yang kekurangan protein, pasti dia akan cepat terkena infeksi karena imunnya tidak bagus, antibodinya tidak bagus. Food balance ya, kita sudah jelaskan tadi bahwa salah satunya adalah protein albumin, di mana dia menjaga cairan dalam pembuluh darah agar tidak bocor ke jaringan tubuh sekitarnya. Vitamin, senyawa organik yang membantu pengaturan fisiologis tubuh. Peran pentingnya adalah primerly dalam membentuk energi pada karbohidrat dan lemak, pemeliharaan tulang dan otot yang sehat, mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau mendukung sistem kekebalan tubuh, kita bisa ambil contoh seperti sekarang ya, kan banyak virus, kita lagi berperang terhadap wabah COVID-19, di mana kita yang berperan adalah, yang diutamakan adalah imun. Sisi lain banyak mempengaruhi imun, salah satunya adalah dari vitamin tadi. Contohnya untuk keseimbangan tubuh ya, kita akan disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C ataupun vitamin A. Nah, ada beberapa bagian vitamin. Ada vitamin yang larut lemak dan ada yang vitamin larut air. Kalau larut lemak itu vitamin A, D, E, dan K. Gitu. Dia biasanya disimpan dalam tubuh dan bisa jadi terjadi toksisitas jika mengkonsumsi yang dalam jumlah yang banyak. Jadi memang untuk vitamin yang larut lemak ini harus sesuai, kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti itu. Nah, kalau yang larut air itu ada vitamin C, vitamin B seperti itu. Di larut air dia tidak disimpan dalam tubuh, dia akan, kalau berlebihan dia akan dibuang. Jadi untuk
maksud saya toksisitasnya itu mungkin akan terjadi ketika kita mengkonsumsi suplemen yang terlalu banyak seperti itu. Mineral pun punya banyak fungsi, membantu dalam pengaturan cairan dan produksi energi juga, sangat penting untuk kesehatan tulang dan darah. Nah, kalau kesehatan tulang nih apa nih mineralnya? Bahas ya. Nah, ada beberapa klasifikasi mineral. Ada major mineral yang dibutuhkan tubuh 100 mg per harinya. Kayak gitu. Dan ditemukan dalam tubuh itu cuma 5.000 miligram atau lebih tinggi gitu ya. Contohnya ada natrium, kalium, fosfor, klorida, magnesium, dan mineral. Nah, kalau trace mineral dibutuhkan tubuh kurang dari 100 mg, terus kemudian ditemukan dalam tubuh manusia kurang dari 5 mg. Nah, kebutuhan zat gizi jadi untuk kebutuhan zat gizi itu biasanya setiap negara mempunyai standarnya masing-masing. Di Amerika atau di Kanada yang menjadi standar dari ilmu gizi itu dia mempunyai standar gizinya nih. Oh, jadi kebutuhan orang dewasa umur 19 tahun, orang dewasa umur 30 tahun, laki-laki berapa sih kebutuhannya? Nah, gitu. Nah, kalau di Indonesia kita pakai apa standarnya? Teman-teman sudah tahu, nanti bisa dibahas atau didiskusikan ya. Saya akan membahas beberapa standar yang digunakan atau standar awalnya, dari mana sih asalnya standar ini, saya ceritakan itu dulu. Nah, jadi kalau misalkan di Kanada atau di Amerika, kita memang kiblatnya di sana, itu kita pakai Dietary Reference Intake, ada DRI. Nah, DRI ini dibagi menjadi dua, most nutrition untuk beberapa nutrisi, dan yang ini untuk energi dan makronutriennya aja, kayak gitu. Kalau hampir semua energi itu dibagi lagi, ada AAR, Estimated Average Requirement. Berarti kalau average artinya rata-rata ya. Terus ada Recommended Dietary Allowance, RDA, Adequate Intake, AI, Tolerable Upper Intake Level, UL, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan Estimate Average Requirement, itu artinya bahwa dia adalah rata-rata. Estimasi rata-rata yang dibutuhkan oleh suatu kelompok yang memiliki umur yang sama. Misalkan umur kelompok, jadi umur 19 sampai 30 tahun ya. Itu rata-rata kebutuhannya sekian nih. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu kebutuhannya misalkan saya contoh aja ya, bedanya AR dan RDA ya. Jadi kalau misalkan ada di suatu populasi, dia itu kita ukur nih, dia populasi misalnya 19 tahun dan 19 tahun sampai 19 sampai 30 tahun ya misalkan ya. Nah, itu kita lihat rata-ratanya itu ER-nya sekian gitu. Rata-ratanya dia. Orang-orang kan kita ambil tengahnya kan rata-rata kan. Medianya ke tengah. Kita ambil rata-ratanya sekian kayak gitu. Estimatednya. Average daily-nya dia konsumsi tuh segitu tuh dia sehat gitu loh, requirement-nya itu sekian. Segini aja. Tapi kalau RDA kita lebihkan lagi. Ada 97 sampai 89%, 90 sampai 90% yang kita ambil datanya. Kalau ini kan 50%-nya yang kita ambil ya, jadi rata-ratanya. Kalau ini itu 97 sampai 98%. Artinya kalau ER itu yang mereka asup, dia udah cocok, udah sehat. Nah, tapi kalau RDA itu kebutuhan dari zat gizinya itu udah diasup, tapi dilebihkan lagi. Karena mungkin dari beberapa orang, kan kita biasanya mendapatkan data ya. Data itu kan ada yang rata-ratanya sama, ada rata-rata yang sangat tinggi mungkin perbedaannya. Nah, ini untuk menjaga bahwa yang memiliki energi tinggi ini tadi, karena ada beberapa faktor misalkan, itu bisa tercakup juga gitu. Jadi kita itu RDA-nya kayak gitu. Bisa nggak ya ditangkap ya? Kalau adequate intake AI itu dia berasal dari
konsumsi makanan atau konsumsi konsumsi zat gizi dari suatu kelompok masyarakat yang berasal dari yang memang disengaja dari penelitian pada suatu kelompok kayak gitu. Nah, itu biasanya hasilnya adequate intake. Nah, biasanya cara kerja seperti ini, kita pakai adequate intake dulu, kita teliti di suatu masyarakat itu umur sekian berapa sih kebutuhannya, kayak gitu kan. Nah, yang dikonsumsinya. Nah, terus kita ke EAR, estimate average requirement-nya berapa, terus kita lebihkan lagi dari rata-rata orang itu, kita pakai RDA recommended. Nah, untuk rekomendasi ini bisa digunakan untuk individu maupun pada masyarakat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan DRA ini energi dan untuk ini ya, tolerable upper intake level ini itu tidak semua bahan makanan, ada semua zat gizi itu ada penelitian mengenai seberapa sih kalau zat gizi yang masih bisa ditolerir dan tidak menyebabkan toksik, level yang paling tinggi berapa, itu biasanya untuk penelitiannya masih sedikit gitu. Nah, kalau EER itu estimate energy requirement. Nah, kalau EER ini berarti cara kita untuk mengetahui berapa sih energi yang dibutuhkan. Nah, energi ini bisa dipengaruhi oleh usia, aktivitas fisik, gender, laki-laki atau perempuan, laki-laki atau wanita, tinggi badan, berat badan. Biasanya seperti itu yang dipengaruhinya. Nah, kalau AMDR, jadi kita ngitung ada ER-nya itu ada caranya tersendiri biasanya buat ngitung. Nah, kalau misalkan AMDR, Acceptable Macronutrient Distribution Range ini, biasanya kita sudah jadikan kebutuhan tadi itu bentuknya persen. Jadi kita bisa, jadi kebutuhan karbohidratnya sekian persen gitu. Itu yang bisa kita ambil. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya kita ambil karbohidrat, berapa persen sih yang dibutuhkan, 45, kita ambil karbohidrat ini dari persentase total kalorinya. Kayak gitu. Jadi kalau karbohidrat 45-65%, fatnya 20-35%, dan protein 10-35%. Biasanya ini kita gunakan untuk cara cepat. Cara cepat kita menentukan berapa sih kebutuhan proteinnya pada seseorang. Jadi misalkan kita mau ngitung energi orang nih, ngitung energi A, gitu kan, kita pakai ER. ER tadi ada rumusnya tersendiri ya, saya belum cantumkan rumusnya, nanti saya kasih tahu. Nah, nanti kita ambil proteinnya nih. Protein berapa ya, daripada kita ngitung lagi, akhirnya kita ambil, kita ambil 10% aja. Kita ambil 10%, nah berarti 10% dari kalorinya itu berarti berapa? Itu aja. Itu cara cepatnya. Jadi kita tidak untuk mengetahui berapa sih untuk proteinnya, fatnya, dan karbohidratnya, kayak gitu. Selain kita menggunakan standar-standar ini tadi. Nah, yang nanti ingin saya tanyakan adalah kalau di Indonesia, itu standar untuk kebutuhan zat gizi ini pakai apa? Coba nanti teman-teman bisa didiskusikan pakai apa dan bagaimana cara membacanya. Seperti itu ya. Oke, thank you. Ini sedemikian untuk presentasi saya untuk yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan bisa diskusikan di pertemuan yang hari besok ya, di pertemuan sinkronis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.